Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Duyanti dari Sistem Informasi Karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form sederhana di NetBeans. Pertama, kita itu harus menyalakan dulu SAM PP-nya. Yang harus di start itu Apache dan MySQL. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama SiAkad. Kemudian saya membuat tabel mahasiswa yang di dalamnya yaitu ada NIM, nama, alamat, kota, telepon, dan kode prodi. NIM ini tipenya char dengan panjang 7, nama tipenya varchar dengan panjang 35, alamat tipenya varchar dengan panjang 50, kota tipenya varchar dengan panjang 25, telepon bertipe varchar dengan panjang 25, dan kode prodi char yang panjangnya 2. Selanjutnya kita membutuhkan tabel prodi. Di sini saya sudah membuat tabel prodi. Nah, di tabel prodi itu ada kode prodi dan nama prodi. Kode prodi itu tipenya char dengan panjang 2, dan nama prodi tipenya varchar dengan panjang 30. Di antara tabel mahasiswa dan prodi ini memiliki relasi yaitu kode prodi, di mana saat nanti kita memasukkan data di mahasiswa, kita hanya perlu memasukkan kode prodinya saja, dan nama prodi ini nantinya akan dipanggil. Seperti pada contoh seperti ini. Kita langsung saja masuk ke pembuatan form aplikasi sederhananya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi form sederhana di Java NetBeans. Di sini saya menggunakan Java NetBeans tipe 8.2. Yang pertama, ketika sudah membuka Java NetBeans, kita perlu membuat file project dulu. Di sini saya sudah membuat file project PBO_pertemuan 14. Untuk yang belum membuat, kalian bisa klik file, terus new project, ke Java, terus Java application, terus next. Terus di sini kalian bisa kasih nama, kalian akan menamakan file Java itu apa, kemudian untuk menyimpannya sesuai keinginan kalian di file mana, kalian bisa browse kemudian cari. Dikarenakan di sini saya sudah membuat filenya, saya akan cancel aja, kemudian saya ke
PBO pertemuan 14. Di sini saya sudah membuat kelas Java-nya. Untuk yang belum membuat kelas Java, kalian bisa membuatnya dengan cara klik package dengan nama yang sesuai kalian simpan sebelumnya. Di sini karena saya menamakannya PBO pertemuan 14, package-nya juga PBO pertemuan 14. Jika ingin berbeda package, kalian bisa menambah seperti new Java package. Karena di sini saya tidak menambahnya, saya akan klik new, kemudian Java frame from. Sesudahnya kita klik namanya apa. Di sini saya sudah membuat, jadi cancel. Jika kalian belum membuatnya, kalian bisa mengisi class name-nya dengan nama form yang sesuai kalian bikin. Misalnya form login, kalian bisa klik mengisi namanya form login dan lain-lain. Di sini karena saya akan membuat form data mahasiswa sederhana dan saya sudah membuatnya, kita cancel saja, kemudian kita ke data mahasiswa. Ini tampilan yang sudah saya buat. Untuk tampilan awalnya itu nantinya akan seperti ini. Saya beri contoh dulu. Nah, ini tampilan ketika kalian baru pertama kali membuat form di Java NetBeans. Tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, untuk menambah label data mahasiswa, nama, NIM, alamat, kota, telepon, kode prodi, kalian bisa menggunakan form ini. Toolbar ini ada di palet, terus ada di swing control, ada label. Kalian bisa memindahkannya, klik di sini, label. Misalnya kalian ubah nama data mahasiswa. Kalian juga bisa mengatur besar kecilnya, kemudian fontnya mau apa, mau bold atau tidak, dan warnanya mau apa. Di sini di propertiesnya nanti ada backgroundnya. Terus nih untuk font, misalnya saya akan mengganti fontnya dan mengubah ukuran fontnya. Kita klik yang ada titik 3 di pinggirnya. Nah, di sini ada beberapa font, kalian bisa pilih sesuai yang kalian akan gunakan. Di sini saya akan tetap menggunakan Tahoma, namun akan stylenya itu bold dan ukurannya misalnya 24. Oke, ukurannya juga akan berubah. Kemudian
Untuk nama, NIM, alamat sama seperti yang saat kita memasukkan label data mahasiswa. Nah, kalau yang untuk garis ini, kalian bisa menambahkannya namanya itu separator. Contohnya seperti ini. Masih sama di yang swing control, terus yang separator. Kalian bisa klik, karena ini tuh masih pendek ya garisnya. Kalian panjang aja. Misalnya mau agak lebar. Nah, ini udah, jadi garisnya ada. Nah, kan yang label itu sudah tadi ya, caranya sama kayak yang data mahasiswa. Nah, kalau yang untuk text file, kalian bisa klik text file sama di swing control. Di sini taruh. Karena ini ada ininya kan, ada isi hurufnya. Sedangkan yang saya buat itu kosong. Caranya itu masih di itu text filenya, kemudian lihat di propertiesnya ada teks. Teksnya kita double klik, hapus, kemudian 0, jadi 0. Nah, catatan ketika kita membuat text file nantinya kan akan kita hubungkan ke database. Jadi kita harus mengubah variabel name-nya. Di sini kita ubah tiap nama text file yang sudah kita masukkan. Di sini seperti nama, kita ubah variabel name-nya. Di sini saya ubah txt nama. Tujuan dari pengubahan variabel name ini agar kita lebih mudah ketika memanggil text file ini untuk dihubungkan dengan database sesuai data yang kita masukkan. Di sini nama saya masukkan txt nama. NIM saya masukkan txt NIM. Alamat saya masukkan txt alamat. Kota saya masukkan txt kota. Telepon saya masukkan txt telepon. Nah, combo box juga itu sama cara memasukkannya seperti text file. Pilih saja combo box, lalu taruh. Tapi combo box, text file, radio button, tabel, button, pokoknya yang berhubungan dan akan dihubungkan dengan database nantinya, lebih baik kita ubah variabel name-nya agar lebih mudah saat kita memanggilnya dan menghubungkan ke database-nya. Di sini kode prodi-nya, kita memakai combo box ini untuk menampilkan kode-kodenya saja, sedangkan text file di sebelahnya menampilkan nama dari kode tersebut, nama prodinya apa. Misalnya, kode prodi 1 itu namanya teknik informatika, maka nanti di sini akan muncul teknik informatika. Di combo box kita ubah variabel name-nya menjadi CB kode prodi, yang text file kode prodi kita ubah jadi txt nama prodi. Kemudian kita akan memasukkan Gtabel. Ini tuh tabel untuk menampilkan data-data yang ada di database yang sudah kita masukkan maupun edit maupun kita hapus, nantinya ada di sini. Untuk menambahkan Gtabel, sama ada di swing control, table. Nah, posisinya itu gimana kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini saya kecil aja. Nah ya, tabel di sini sudah ada. Tabel juga kita ubah variabel name-nya dengan nama tabel mahasiswa. Selanjutnya, tambah, simpan, ubah, hapus, button keluar itu adalah button.
Button ini nantinya akan membantu fungsi-fungsi yang ada di form untuk ditambahkan ke database, misalnya tambah fungsi-fungsi form untuk user interface maksudnya. Di sini saya memasukkan button tambah, simpan, ubah, hapus, batal, keluarga. Contohnya gini, ketika memasukkan button di sini ada di swing control button, klik button nih. Nah, kan ini namanya J button, sedangkan yang sudah saya buat namanya itu tambah, simpan, ubah, hapus, batal, keluar. Nah, caranya itu kita klik data mahasiswa, klik buttonnya, kemudian teksnya kita ganti sama kayak teks file. Misalnya di sini saya ganti tambah, makanya akan ganti juga. Button itu selain teks filenya teksnya yang diganti di teks buttonnya, kita harus ganti juga variabel name-nya. Di sini tambah itu variabel name-nya button tambah, simpan, button simpan, ubah, button ubah, hapus, button hapus, btn hapus, batal, btn batal, keluar, btn keluar. Nah, untuk tampilan sudah mungkin segitu dulu. Sekarang kita masuk ke source kode pada form ini. Nah, sebelum masuk ke source kode, karena kita itu akan menghubungkan database-nya itu, yang saya gunakan yaitu MySQL. Nah, jadi kita itu harus menghubungkan terlebih dahulu drivernya. Kita bisa ke libraries, klik kanan, add library, terus nanti ada di sini namanya MySQL JDBC driver. Nah, yang ini kalian bisa add library, karena di sini saya sudah, jadi saya cancel aja. Fungsinya itu untuk menghubungkan kita dengan database yang kita gunakan nantinya. Nah, ini kan sudah di source kodenya. Yang paling atas itu kita harus nge-import dulu fungsi-fungsi gitu. Pokoknya yang nantinya itu bisa menghubungkan kita dengan database ataupun dengan tabel-tabel yang nantinya kita gunakan. Misalnya di sini import Java SQL connection. Di sini itu untuk mengkoneksikan kita dengan database, driver manager, prepare statement, test rule set metadata, SQL exception, statement, JOPN pen, default table model. Nah, sesudahnya itu, nantinya kalau yang ini itu, yang public class data mahasiswa extend Java Swing JFrame, itu udah bawaan ketika kita membuat form ini. Kita hanya harus menambahkan private connection con. Di sini tuh maksudnya kita membuat kelas itu teh. Jadi ketika kita manggil connection, kita hanya perlu mengetikkan con-nya saja gitu. Sama seperti result set statement. Boolean juga ada false, misalnya edit false. Private object data table sama dengan one. Nah, di sini itu nanti yang tabel yang kita buat ini
Di sini kan tabelnya itu belum ada namanya ya, title 1, title 2, title 3, title 4. Tapi di sini juga masih bisa diganti sih kalau kalian bisa mau gantinya. Di sini di yang model kan ada tabel model. Nah, di sini kalian bisa gantinya sesuai yang kalian mau, misalnya nama. NIM. Kayak gitu. Di sini saya tidak akan menggantinya. Nah, di sini juga saya memanggilnya header ininya. Jadi agar keganti, tapi kalau kalian mengganti di yang tempat yang tadi, itu tidak apa-apa. Kalian bisa menghapus coding ini. Nah, yang public ini udah ada, codingnya tuh udah emang ada saat kita membuat formnya, public dan init components. Kita hanya perlu menambahkan open database, open underscore db, baca underscore data, aktif itu false, set tombol, true, isi combo, sama isi combo. Nah, yang saya blok ini ketika pertama kali kita membuat coding ini, maka itu akan merah. Itu tidak apa-apa karena kita belum membuat kelas mereka. Di sini kita, di bawahnya itu kita akan membuat kelas mereka. Misalnya private, di sini saya membuat private point OpenDB. Saya akan memasukkan fungsi-fungsi kelas yang akan terbuka di OpenDB itu apa aja. Di sini codingnya try class for name com.mysql jdbc driver. Di sini kita menghubungkannya ke database-nya. New instance final string username on dot. Maaf, salah tadi. Di sini harusnya final string username root. Root ini tuh username kita root, karena di sini untuk passwordnya juga sama. Tapi karena saya tidak menggunakan password, maka passwordnya itu kosongkan saja. Nah, di sini konin ini yang tadi, yang connection. Jadi kita nggak perlu klik lagi connection gitu. Langsung aja panggil konnya driver manager.get connection jdbc mysql localhost 3.06 si akad. Nah, ini itu harus sesuai dengan nama database yang kalian buat. Di sini kan saya buatnya itu si akad. Jadi kita panggil database si akad. Kemudian username, password. Nah, di bawahnya itu sistem out print in koneksi telah berhasil. Ini itu sebagai acuan kita ketika agar kita tahu NetBeans kita, Java kita dengan database kita itu udah saling terhubung atau belum. Jika sudah saling terhubung, maka nanti ada bacaan koneksi telah berhasil. Tapi jika itu belum, nih ada di catch the option pen show message dialog gagal. Berarti ada kesalahan saat kita menghubungkan database kita dengan Java kita. Maka kita harus cross-check ulang agar database kita dan Java kita itu bisa saling terhubung. Selanjutnya, untuk kelas baca data. Nah, di sini itu untuk menampilkan isi tabel yang sudah kita buat di database itu ke dalam tabel yang ada di Java. Kan tadi saya buat tabelnya itu mahasiswa ya. Di sini saya pakai yang form mahasiswa. Nah, nanti itu di tabel yang Java tadi saya buat, yang title itu, yang ini, yang JTabel ini, nantinya itu akan muncul data-data kita seperti yang sering kita temui di aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai seperti data rumah sakit, data pasien, data apa. Itu tuh sama kayak gini, menghubungkan data tabel yang ada di database ke tabel yang kita buat di
tampilan aplikasi. Di sini codingnya itu try, STM, STM itu statement, con.create statement, RS data mahasiswa itu result set, sama dengan statement ini, execute query. Nah, di sini tuh execute query ini itu untuk memilih tabel mana nih yang di database yang kita buat itu yang akan ditampilkan di tabel ini. Kan biasanya di aplikasi itu banyak ini ya, banyak form-formnya. Misalnya ada form mahasiswa, form dosen, form akademik, dan lain-lain. Tentunya di sini di tabel yang saya buat, yang mahasiswa itu, nantinya tabelnya akan menampilkan data-data mahasiswa. Jadi saya form mahasiswa. Kan tadi ada 2 ya, dan tabel prodi. Jika kalian ingin menampilkan yang prodi saja, kalian bisa select from prodi. Karena di sini saya akan menampilkan yang mahasiswa, maka itu form mahasiswa. Terus result set metadata sama dengan meta rs data mahasiswa dot get metadata. In call meta get column in baris sama dengan 0, while ketika result set data mahasiswa dot next baris sama dengan get row. Di sini data table juga sama. Kalian bisa screenshot data table 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena apapun itu harus dimulai dari 0 dulu, jangan dari 1. Nantinya yang paling awal itu hilang. Nah, di sini dipanggil nih yang tadi kita buat. Ini kan kita ganti, jadi variabel name-nya itu jadi TB mahasiswa ya. Di sini kita panggil TB mahasiswa dot set model new default model data tabel header, yang headernya yang ini. Nah, agar ini itu nanti terisi sama ini yang tabel itu teh. Nah, kalau salah lagi di catch-nya itu kita harus kayak buat show message dialog itu pemberitahuan kalau itu tuh tidak terhubung. Jadi kita tuh ada patokan ketika ada coding yang kita masukkan itu salah atau tidak bisa terhubung ke database, jadinya kita itu mempunyai patokan, oh salahnya di situ gitu. Terus yang ini private isi combo. Nah, itu digunakan untuk isi yang ini combo box di kode prodi. Kan ini cuma isinya item 1 gitu ya. Nah, sedangkan kita butuhkan kode prodi yang sudah ada di dalam data. Maka kita akan panggil, cara panggilnya seperti ini, cb kode prodi, remove all items, try stm, concrete statement, result, execute query. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang kita akan panggil itu kode prodinya saja dari form mahasiswa order by kode prodi. Jadi yang ada di mahasiswa gitu. Nah, ininya bisa di screenshot. Nah, kalau ini yang saya blok ini itu untuk fungsi-fungsi kayak text file, button gitu kan. Saat pertama kali kita masuk ke aplikasi, nanti ada beberapa text file yang tidak bisa digunakan misalnya, ataupun yang bisa digunakan saat kita dalam kondisi tertentu. Maksudnya saat kita akan tambah data, tombol hapus atau batal itu tidak bisa ditekan atau tidak bisa digunakan sama sekali. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kalau cari prodi ini digunakannya itu untuk menghubungkan combo box ini dengan text file ini. Maksudnya ketika di combo box itu ada 1. Nah, kita itu masukin 1 tuh teknik informatika. Nantinya tuh di text file-nya itu terhubung 1 teknik informatika. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Ini ya, tuh teksnya nama prodi. Nah, untuk fungsi-fungsi ini, jika kita udah masukkan fungsi kelas, maaf, nantinya itu ini tidak akan merah lagi karena sudah kita masuk. Nah, selanjutnya itu bisa kita klik. Misalnya kita akan memasukkan fungsi di button tambah.
Di button tambah set tombol false, kosong, kosong maksudnya ada yang ini, jadinya pada kosong semuanya. Kemudian aktif true, text nama, request focus, edit false. Selanjutnya simpan. Nah, ini tuh perlu di string lagi, yang text filenya sebenarnya tidak di string lagi juga bisa, namun agar lebih memudahkan dan saat memanggilnya pun tidak terlalu panjang, maka kita string terlebih dahulu. Misalnya string nama sama dengan ini tuh teks ini tuh text filenya ya, text filenya .get text, karena text file itu biasanya .get text. Nah, beda nih sama yang string kode prodi. Kan prodi itu combo box ya. Jadi di sininya get selected item. Nah, selanjutnya itu if edit true. Di sini maksudnya if edit true tuh ketika kita tuh bukan memasukkan data dari awal, namun kita mengubah data yang sudah ada. Jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau edit false ini, kita tuh menambahkan data dari nol, makanya di sininya perlu diperhatikan di perintah SQL-nya itu insert into berbeda dengan yang edit true update, karena dia mengubah data yang sudah ada. Sedangkan insert into berarti dia itu memasukkan data yang sebelumnya itu data itu tuh belum ada. Selanjutnya button ubah. Nah, di button ubah ini kita karena tadi udah kan yang itu ketika kita klik tombolnya itu kita akan memasukkan nanti tuh ketika ngubah tuh kita tuh milih dari tabel. Kita klik tabel, edit, nanti sesuai data yang kita pilih di tabel itu akan masuk ke text file yang sudah kita buat. Ini source kodenya ya. Terus button hapus. Nah, kalau button hapus tentunya kalian juga paham ini tuh untuk menghapus sebuah data. Codingnya itu seperti ini. Cuman perlu diperhatikan untuk ubah dan hapus itu pasti ada where. Kenapa ada where? Karena kita itu tidak akan mengubah semua data, namun kita hanya akan mengubah data yang hanya kita pilih. Jika tanpa where, misalnya where primary key-nya itu apa, maka semua data di tabel tersebut akan terhapus. Di sini karena primary key-nya name, maka where name ini. Nah, perlu diperhatikan juga untuk sebaiknya di yang hapus itu harus ada di option cancel option dialognya. Anda yakin mau hapus data ini untuk menghindari kesalahan saat user tidak sengaja menekan tombol hapus. Jadi, kalau misalkan user tersebut salah menekan tombol hapus, dia bisa batal gitu, jadi nggak jadi menghapus datanya. Jadi data tersebut masih aman. Selanjutnya, button batal. Set tombol true ini hanya untuk mengaktifkan tombolnya, nanti kita praktekkan. Dan keluar dari aplikasi system.exit. Nah, terus di yang combo box prodi, karena combo box kode prodi, karena kita tadi tuh belum memasukkan fungsi di combo box ini, hanya baru memanggilnya saja, tapi di action performance-nya itu belum. Kita klik event, action perform. Nah, di sini cari prodi, kita panggil kelasnya yang udah kita buat. Kayak di sini, yang private void ini, void yang kita udah buat. Nah, nantinya itu akan terpanggil. Terus, yang terakhir, kita memasukkan fungsi di table yang udah kita buat, event, mouse click,
Maksudnya nanti jika kita mengkliknya dengan mouse, itu akan terpilih data sesuai yang kita pilih. Mouse klik seperti ini. Nah, ini itu row-nya, barisnya itu kita sesuaikan saja. Kita nama ini misalnya yang row 0 itu atau baris ke-1 itu atau ke-0 itu tuh nama, jadi txt nama harus sesuai. Nah, untuk source kodenya sudah segini, kita praktekkan. Kalian bisa tekan shift F6 atau run, terus run file. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini tuh kan pada nggak bisa digunakan dikarenakan tadi yang fungsi tadi, yang set tombol atau set aktifnya itu yang kita nggak aktifkan. Kemudian kita klik tambah. Di sini misalnya saya klik namanya Amalia. Untuk isinya, NIM-nya 1880010, alamatnya Kampung. Nah, misalnya saya nulis yang 2 itu teknik informatika. Saya klik simpan. Nah, ada di sini. Terus misalnya untuk yang ubah itu kita klik dulu filenya yang di tabelnya, itu menghubungkannya tuh ke yang tadi yang saat kita masukin source kode di JTable. Terus ubah, misalnya kotanya Busan. Terus kita simpan karena ini ubah. Sini langsung Busan. Terus misal kita akan menghapus yang ini. Yang Lidongwo kita hapus. Nah, ini tuh untuk menghindari yang tadi ya, yang ketika user salah tekan atau apa, agar datanya itu masih bisa diselamatkan, yes. Dongwok sudah dihapus. Kalau batal itu misalnya saat tambah kita nggak jadi batal. Keluar itu untuk keluar dari sistemnya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.